Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada abad ke-16 Masehi. Sejarah kerajaan Demak beriringan dengan meredupnya Majapahit. Raden Patah sendiri adalah putra Raja Majapahit dari permaisuri asal Campa yang beragama Islam. Masa kepemimpinan Raden Patah berakhir tahun 1518. Lalu, dilanjutkan oleh menantunya yang bernama Adipati Unus, atau Pangeran Sabrang Lor, sebagai Sultan Demak kedua. Dalam Chinese Muslims in Java in the 15th and 16th centuries, The Malay Annals of Semarang and Cirebon, Wycliffe menjelaskan bahwa Adipati Unus gugur ketika menyerbu Portugis di Malaka pada 1521. Namun belakangan kerajaan ini mengalami keruntuhan karena perselisihan antara anggota keluarga kerajaan. Kematian Adipati Unus ternyata menjadi awal dari perselisihan keluarga kerajaan. Berdasarkan catatan Alik Al-Adim, dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, Sultan Trenggono dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin dinobatkan menjadi pemimpin Demak setelah kematian Pangeran Sabrang Lor pada 1521. Akan tetapi, diceritakan juga bahwa Sultan Trenggono membunuh Pangeran Sekar menjadi kandidat kedua Raja Demak sebelum pelantikan tersebut. Pangeran Sekar ini belakangan disebut sebagai Pangeran Sekar Sedoing Lepen karena ia meninggal di tepi sungai. Dalam jurnal konflik politik Kerajaan Demak, setelah wafatnya Sultan Trenggono tahun-tahun 1546 sampai tahun 1549, Muhammad Yusuf, Sumarno, dan Sri Handayani menyebutkan, Pangeran Sekar dibunuh melalui tangan Sultan Prawoto, anak Sultan Trenggono, yang menitahkan seorang utusan. Kendati Sultan Trenggono berhasil menjadi Sultan Demak yang ketiga, dendam dari anak Pangeran Sekar tidak dapat dihapuskan. Masih dalam jurnal tersebut, diungkapkan Arya Panangsang, putra dari Pangeran Sekar, berusaha menuntut balas kematian orang tuanya, dengan dibantu Sunan Kudus sebagai gurunya. Berita kematian Sultan Trenggono tersiar pada 1546 Masehi, menurut H.J. de Graaf dan Th. Pigeaud dalam kerajaan Islam pertama di Jawa. Sultan Trenggono meninggal karena ditusuk anak umur 10 tahun. Kejadian sebenarnya, bocah tersebut sedang menguping rapat perang dan mendapat teguran dari Raja Demak. Akan tetapi, bocah itu malah menusuk dada Trenggono dengan pisau hingga tewas. Sultan Prawoto sebagai ahli waris raja ketiga, kini menempati posisinya sebagai pemimpin keempat Kesultanan Demak. Melalui catatannya, Manuel Pinto yang berasal dari Portugis mengungkapkan, kepala Demak baru ini berniat menyebarkan agama Islam ke seluruh Jawa. Dari cita-citanya ini, akhirnya ia lebih terlihat seperti seorang pemuka agama dibanding pemimpin sebuah kerajaan. Bahkan, hal tersebut menyebabkan beberapa wilayah kuasa Demak melepaskan diri dan menjalankan pemerintahan secara independen. Krina Bayu Aji dalam Ensiklopedia Raja-Raja Jawa, dari Kalingga hingga Kesultanan Yogyakarta, mendedah kisah dan biografi para raja berdasar fakta sejarah, mengungkapkan, Arya Panangsang diperintah Sunan Kudus untuk membunuh Sultan Prawoto dan mendapatkan kembali tahta Raja Demak. Dalam menjalankan aksinya, Sunan Kudus merekomendasikan Rangkut kepada Arya Panangsang.
Pada 1547, Rangkut berhasil membunuh Prawoto beserta istrinya. Akan tetapi, pembunuh tersebut juga mati di tempat kejadian perkara. Akhir keruntuhan Kerajaan Demak, dendam dari Arya Panangsang akhirnya sudah terbalaskan, dan ia resmi menjadi Sultan Demak kelima. Namun, anak Prawoto yang bernama Arya Panggiri malah melanjutkan tali dendam tersebut karena kedua orang tuanya mati dibunuh Arya Panangsang. Kasus ini semakin rumit ketika pembunuhan bukan hanya dilakukan pada Prawoto, namun juga Raja Jepara yang meninggalkan istri bernama Ratu Kalinyamat yang masih termasuk saudara Raja keempat Demak. Dari kejadian yang dinilai kejam ini, akhirnya beberapa kerajaan di bawah kuasa Demak memutuskan untuk memberontak pada 1554. Seorang tokoh yang terkenal bernama Hadiwijaya atau Jaka Tingkir dari Kerajaan Pajang. Ternyata, sebelumnya Ratu Kalinyamat meminta bantuan juga kepada Hadiwijaya untuk membalaskan dendam. Pada akhirnya, Arya Panangsang menemui ajal karena ditusuk Sutawijaya, anak angkat Hadiwijaya, ketika pemberontakan itu. Menurut Ahwan Mukarom dalam kerajaan-kerajaan Islam Indonesia, umur Kesultanan Demak juga berakhir saat itu, lalu wilayah kuasanya diambil alih Kerajaan Pajang yang dipimpin Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Sahabat Nurdeis, fakta unik dan menarik seputar dunia Islam akan kamu dapatkan di video-video yang kita sajikan. Simak baik-baik dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.